internal evidence. Lecture atau pelajaran yang keempat adalah mengenai bukti-bukti dalam atau internal evidence. Bukti internal. I'm going to set a framework for you so you can understand this better. Pak Welles akan memberikan kerangka mengenai hal ini kepada saudara supaya kita dapat mengertinya. How is it that New Testament textual criticism is actually practiced? Bagaimana caranya kita melakukan kritik teks ini dalam Perjanjian Baru? Scholars look at the manuscripts and the ancient versions and the church fathers' writings. Jadi para ahli melihat kepada atau menyelidiki manuskrip kuno dan juga tulisan-tulisan dari para bapak gereja. And they evaluate all that evidence. Dan kemudian mereka mengevaluasi bukti-bukti tersebut. That's called external evidence. Nah, itu yang dimaksud dengan bukti-bukti eksternal atau external evidence. We also look at the internal evidence. Nah, kita juga melihat kepada bukti-bukti dalam atau bukti-bukti internal. And that has to do what an author would be likely to write. Dan ini berkaitan dengan apa yang mungkin ditulis oleh seorang penulis. And what a scribe would be likely to write. What a scribe? Scribe. Likely to write. Oke. Dan apa yang seorang scribe atau seorang penulis yang kemungkinan dia akan tuliskan. So this last lecture for today will deal with just internal evidence. Jadi apa yang akan kita bicarakan pada session ini adalah hanya mengenai bukti-bukti dalam atau bukti-bukti internal. And then the first lecture tomorrow morning will deal with external evidence. Dan besok pagi dalam lecture yang besok pagi akan dijelaskan mengenai bukti-bukti luar, bukti-bukti eksternal. Then we'll later look at some more important textual problems in the New Testament. Dan kemudian besok akan kita selidiki atau masalah-masalah teks yang penting, diberikan contohnya. So when we think about internal evidence, it has two elements to it. Berbicara mengenai bukti-bukti dalam atau bukti-bukti internal, ada dua elemen yang penting. The first is called intrinsic probability. Yang pertama adalah tentang kemungkinan-kemungkinan yang bersifat intrinsik. This has to do with what the biblical author is likely to have written. Hal ini berkaitan dengan satu pertanyaan, apakah yang mungkin ditulis atau kemungkinan seorang penulis Alkitab itu menulisnya seperti apa. The second is called transcriptional probability. Yang kedua adalah kemungkinan transkripsional. This is what a scribe was likely to have written when copying his exemplar or the manuscript in front of him. Jadi ini berkaitan dengan apakah seorang penyalin itu apakah sesuatu yang mungkin dituliskan atau dituliskan oleh seorang penyalin pada waktu dia mengkopi akan tulisan daripada penulis ini. Now, transcriptional probability, let's start with that. Kita akan mulai dengan kemungkinan transkripsional. What the scribes are likely to have written. Apa yang para penyalin itu mungkin melakukannya atau menuliskannya. Actually, before we get into this, I want to address a larger issue. Sebelum kita melangkah ke dalam hal ini, Pak Dr. Welles akan membicarakan sesuatu isu yang lebih besar, masalah yang lebih besar. You might say, well, internal evidence, isn't that subjective? Bukankah kita mengatakan bahwa bukti dalam itu sebetulnya adalah sesuatu yang subjektif? But you also do internal evidence yourself every time you read the newspaper. Sebetulnya kita semua melakukan apa yang disebut dengan internal evidence atau bukti internal pada waktu kita membaca surat kabar. You'll see typographical errors, spelling mistakes, other information that's said incorrectly. Jadi kita seringkali menemukan di dalam surat kabar itu ada salah ketik, ya, kemudian ejaan yang salah ataupun banyak kesalahan-kesalahan di dalam penulisan, ya, pada waktu membaca surat kabar tadi. And so we practice that every single day anyway. Jadi sebetulnya kita sudah melakukan hal itu hampir setiap hari. That's what we're doing with these biblical manuscripts as well. Nah, ini juga yang akan kita lakukan pada waktu kita berbicara atau melakukannya terhadap manuskrip-manuskrip yang ada yang mengenai Alkitab. And yes, internal evidence is subjective. Betul bahwa pembuktian internal ini adalah sesuatu yang subjektif. But all the manuscripts are also corrupt. Tetapi memang semua
teks-teks yang ada atau manuskrip yang ada memang ada satu hal yang terkorupsi, ya. Not all aspects of internal evidence are equally subjective. Tidak semua aspek daripada bukti-bukti internal ini yang sebetulnya sangat subjektif. Just like not all manuscripts are equally corrupt. Sama seperti tidak semua naskah itu sebetulnya telah terkorupsi. So we look first at transcriptional probability. Jadi kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai probabilitas kemungkinan transkripsional. There's two types of changes that scribes made to the text. Ada dua jenis daripada perubahan yang mungkin dilakukan oleh seorang penyalin kepada teks. The first is intentional changes. Satu adalah perubahan yang dia sengaja. Now, we should not think that the scribes are thinking, oh, I want to wreck this text, I want to ruin it. Nah, jangan kita berpikir bahwa maksud daripada penulis melakukan satu perubahan yang disengaja itu untuk merusak kata atau menghancurkan daripada teks itu. They are not thinking of introducing error into the manuscript at all. Dia sama sekali tidak bermaksud untuk membuat teks itu menjadi salah. When they intentionally change the text, it could be for one of a variety of reasons. Jadi ada beberapa alasan yang mungkin menyebabkan seorang penyalin ini melakukan perubahan yang disengaja ini. They may be trying to clarify the meaning. Mungkin mereka berusaha untuk memperjelas arti daripada tulisan tersebut. Or they may think that the previous scribe made a mistake and they're trying to correct it. Atau mereka berpikir bahwa penyalin yang sebelum dia itu membuat kesalahan dan kemudian dia berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut. But the fact is that scribes made mistakes, whether intentionally or unintentionally. Tapi pada dasarnya seorang penyalin kemungkinan melakukan kesalahan baik sengaja atau tidak sengaja. And by a comparison of all the evidence, external and internal, jadi dengan bukti-bukti yang internal atau eksternal ini, we can get a good sense of what the original text actually said. dan menggabungkan keduanya kita dapat mendapatkan satu good sense. Jadi mendapatkan suatu, kita dapat yakin ya apa yang dituliskan di dalam bahasa teks aslinya. There are also unintentional changes. Nah, yang kedua ada satu kemungkinan perubahan yang tidak disengaja. These are mistakes that scribes make without meaning to. Ini adalah sesuatu kesalahan dilakukan oleh seorang penyalin tanpa dia bermaksud untuk melakukan kesalahan tersebut. They happen when scribes are tired. Ini terjadi ketika penyalin itu kemungkinan capek. And all of you can relate to that right now. Kita dapat merasakan hal itu sekarang. You've been very patient with me today and I really appreciate that. Ya, Dr. Wallace mengatakan bahwa kita semua sudah begitu sabar dengan dia dan dia sangat menghargai kesabaran kita. We'll talk about unintentional changes soon. Nah, kita akan berbicara mengenai satu perubahan yang tidak sengaja segera setelah ini. So let's start with the intentional changes. Nah, dia akan menjelaskan mengenai perubahan yang disengaja. Here's what Bruce Metzger said in his book, The Text of the New Testament. Ini apa yang dituliskan oleh Bapak Bruce Metzger dalam bukunya The Text of the New Testament. Okay, go ahead. Odd though it may seem, scribes who thought were more dangerous than those who wished to be faithful in copying what lay before them. Many of the alterations, which may be classified as intentional, were no doubt introduced in good faith by copyists who believed that they were correcting an error or infelicity of language which had previously crept into the sacred text and needed to be rectified. Walaupun kelihatannya aneh, ya, para penyalin itu berpikir bahwa scribe who thought were more dangerous than those who wished to be faithful in copying what lay. Agak sulit terjemahkan ya. Para penyalin yang berpikir bahwa lebih berbahaya who thought were more dangerous than those who used the minds. Oke. Ya, yang menggunakan pikirannya itu lebih berbahaya daripada mereka yang ingin secara dengan penuh kesetiaan menyalinkan apa yang ada di hadapan mereka. Banyak daripada perubahan-perubahan yang dapat diklasifikasikan sebagai perubahan yang disengaja sebetulnya sebetulnya disebabkan oleh satu tujuan yang baik
ya dari para penyalin itu yang percaya bahwa mereka itu telah ya mengoreksi suatu kesalahan ya atau suatu bahasa yang tidak dapat dimengerti yang sebelumnya telah masuk ya tanpa disengaja ke dalam tulisan-tulisan suci ini atau naskah Alkitab ini dan kemudian perlu diperbaiki, itu kira-kira. Very good. I don't know. Now, let me suggest some intentional changes that we see. Nah, ini adalah beberapa hal yang berkenaan dengan perubahan yang disengaja. Scribes often change the spelling of the text. Jadi para penyalin itu seringkali memperbaiki ejaan daripada teks. They thought they knew better. Mereka berpikir mereka tahu lebih baik daripada scribe yang sebelumnya, penyalin yang sebelumnya. Or it could be a regional spelling. Some words were spelled one way in one part of the world and a different way in a different part of the world. Jadi tapi kemungkinan juga terjadi bahwa memang cara penulisan atau cara pengejaannya berbeda. Satu bagian dunia dengan bagian dunia yang lain itu cara pengejaannya berbeda. And there was no a standard dictionary for spelling anyway, so there were several ways to spell words. Jadi karena nggak ada satu dictionary yang standar, ya mereka berusaha untuk mengejanya sebagai mereka tahu. For example, John is spelled two ways in the manuscripts. Contohnya kata atau nama Yohanes ini dieja dengan dua cara di dalam manuskrip. It's either Ioannes or Ioannes. Ya, ada yang menyebutnya dengan Yohanes dengan satu N, ada yang dua N. And yeah, there's two N's or one N. I'm sorry. You got it. So is David. Ya, demikian juga Daud. It's either Dawid or David. Ya, David atau David. And Matthew sometimes has two taus or two thetas. Ya, Matius juga demikian. Kadang-kadang pengejaannya berbeda. I'm sorry, one Ada tau dua and a theta T. or two thetas. Ya, one tau, one theta. Ya. Ya, ada huruf Yunani itu satu T, satu TH. Kadang-kadang ada dua T gitu. But we really don't need to worry about these details. It really doesn't affect anything. Jadi ini sebetulnya tidak perlu kita khawatirkan karena tidak merubah pengertian apapun. But here's the thing. Spelling changes account for 75% of all the textual Nah, variants. inilah yang penting ya. Jadi perubahan spelling atau perubahan ejaan ini, perbedaan ejaan ini ya adalah 75% dari semua masalah di dalam variasi tekstual. There's also harmonizations. Ya, yang kedua adalah mengenai pengharmonisasian. Gospels were harmonized to each other, especially Mark's gospel to Matthew. Jadi kitab-kitab Injil itu seringkali diharmonisasikan satu dengan yang lain, dan khususnya Injil Markus terhadap Injil Matius. For example, in Mark 7:24, here's what it says. Ya, di dalam Markus pasal 7 ayat 24, After Jesus left there, he went to the region of Tyre. setelah Yesus meninggalkan berpindah dari tempat itu, dia pergi ke satu daerah yang daerah Tirus. In the parallel in Matthew 15:21, it reads, Di dalam Matius pasal 15 ayat 21 yang merupakan paralel dari bagian Markus tersebut. After going out from there, Jesus went to the region of Tyre and Sidon. Setelah keluar dari tempat itu, Yesus pergi ke satu daerah, yaitu daerah Tirus dan Sidon. Now, there's no contradiction between these texts. Sebetulnya tidak ada satu kontradiksi, ada sesuatu yang bertentangan di dalam dua bagian Alkitab ini. Matthew is simply supplying a little bit more information. Ya, apa yang dilakukan oleh Matius ini adalah menambahkan satu informasi yang baru. But a scribe who had just copied out Matthew's gospel Jadi penyalin yang baru saja menyalin akan Injil Matius, and now was copying out Mark's gospel dan setelah itu dia menyalin kitab Injil Markus. might remember what was written in Matthew Mungkin dia mengingat apa yang telah dituliskan di dalam Injil Matius and add those words to Mark. dan kemudian menambahkan kata tersebut ke dalam salinannya di dalam Injil Markus. And in fact, we see many manuscripts that add the words and Sidon to Mark 7:24. Jadi ada banyak naskah atau manuskrip yang menambahkan kata dan Sidon ke dalam versi Injil Markus. There are hundreds and hundreds of such harmonizations in the gospel manuscripts. Jadi ratusan, ya sangat banyak ya, ratusan daripada upaya pengharmonisasian seperti ini yang ada di dalam salinan-salinan kitab Injil.
They also corrected apparent discrepancies. Ya, mereka juga seringkali berusaha untuk mengoreksi atau memperbaiki apa yang kelihatannya saling bertentangan. They looked like errors to them, and so they wanted to change things. Ya, kelihatannya itu merupakan sesuatu yang salah. Mereka melihatnya sebagai sesuatu yang salah, karena itu mereka berusaha untuk memperbaikinya. And so in Mark 1:2, we have, as it is written in Isaiah the prophet. Karena itu di dalam Markus pasal 1 ayat yang 2 dikatakan sebagaimana tertulis di dalam Yesaya, dalam kitab Yesaya, nabi itu. But Mark goes on to quote first from Malachi and then from Isaiah. Tetapi Markus kemudian mengutip dari kitab Maliaki dan kemudian dari Yesaya. And so many scribes changed the text to as it is written in the prophets. Nah, karena itu banyak penyalin kemudian merubah teks itu dengan menambahkan jamaknya, ya, sebagaimana tertulis di dalam kitab nabi-nabi. They may have thought that the way it was written was a mistake. Jadi mereka mungkin berpikir bahwa perkataan yang tunggal itu di dalam Markus 1:2 itu sebetulnya kesalahan. Or at least they wanted to clarify that it's more than one prophet being quoted. Atau mungkin dia ingin menjelaskan bahwa lebih daripada satu kitab nabi yang kemudian dikutip oleh Markus. Whatever the reason, it is pretty obvious that Isaiah the prophet is the original wording. Apapun alasannya, sangat jelas sebetulnya dalam masalah dalam problema ini, yaitu bahwa dalam kitab Markus 1 ayat 2 ini bahwa perkataan sebagaimana tertulis tunggal, ya, di dalam dia kata Yesaya nabi itu adalah yang tunggal itu adalah yang benar. And these scribes simply changed it to the prophets for clarification. Jadi penyalin itu kemudian menambahkan kata jamaknya itu sebetulnya untuk memperjelas. Mark most likely said in Isaiah the prophet. Jadi kemungkinan Markus itu mengatakan Yesaya, Nabi Yesaya itu, because he wanted to put the emphasis on Isaiah more than on Malachi. Karena dia ingin menekankan Nabi Yesaya lebih daripada Maliaki. Now, unintentional changes, there are a number of kinds. Ada beberapa, ini permasalahan mengenai sesuatu perubahan yang tidak disengaja. Sometimes the scribe didn't quite see things clearly. Jadi ada kesalahan mata, yaitu karena penyalin itu mungkin tidak melihat teks itu dengan jelas. The most common situation is when you have what's called a homoiouteleuton. Jadi yang paling umum disebut dengan homoiouteleuton. That's good. I just copying you. It's skipping a line of text or adding a line of text because the previous line ended the same way. Jadi seringkali pada waktu menyalin itu dia melompat ke satu baris teks yang lain atau menambahkan satu baris teks karena, ya, baris atau kata yang sebelumnya itu akhir dengan kata atau huruf yang sama, ya, dengan kata yang sebelumnya. So I'll give you one of the more famous examples. Inilah contoh yang paling terkenal. In 1 John 2:23, here's what it says. Di dalam surat Yohanes yang pertama, pasal yang kedua ayat yang 23. Notice the underlined words at the end. Perhatikan kata yang digarisbawahi. Everyone who denies the Son does not have the Father. Setiap orang yang menyangkal anak tidak memiliki Bapa. The person who confesses the Son does also have the Father. Setiap orang yang mengakui anak juga memiliki Bapa. Now, although I've written this in English, the Greek is similar. Walaupun ini ditulis dalam bahasa Inggris, sebetulnya bahasa Yunaninya itu sama, ya, mirip. You have the verb and then the word Father at the end. Jadi ada kata kerja dan kemudian kata ayah itu setelahnya. And later manuscripts simply skipped over the second line. Jadi naskah-naskah yang muda yang kemudian itu skip, dia lompat dari ke baris yang terakhir. They simply have everyone who denies the Son does not have the Father. Jadi mereka itu sebetulnya mengatakan, mereka memiliki teks dalam manuskrip yang muda itu mengatakan demikian. Setiap orang yang menyangkal anak tidak memiliki bapa. And this is found in the majority of manuscripts. Nah, ini ditemukan di dalam naskah-naskah yang mayoritas. There's also errors of hearing. Kemungkinan juga ada kesalahan mendengar. 1 Thessalonians 2:7 is a classic example. Contoh yang klasik adalah di dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-7.
One one variant says, "We became gentle among you." Satu variasi teks atau varian teks mengatakan kita menjadi ramah terhadap kamu. Another variant says, "We became little children among you." Di dalam varian yang lain mengatakan kami menjadi anak kecil di antara kamu. The difference in Greek is one letter, the letter N. Ya, perbedaannya di dalam kata bahasa Yunaninya adalah satu huruf, yaitu huruf N. And the previous word ended in N. Jadi kata yang sebelumnya ya itu berakhir dengan huruf N. So we have egenethemen epioi Jadi ada kata ini egenethemen epioi versus egenethemen nepioi. Yang kata yang lainnya adalah egenethemen nepioi, jadi N-nya. Now, if I say to you, it says in 1 Thessalonians 2:7, egenethemen nepioi, which variant did I say? Jika ya, Dr. Wallace mengatakan kata yang pertama egenethemen epioi, yang mana yang sebetulnya dalam bahasa Inggrisnya? There's another textual variant for this passage Ada variasi teks yang lain di dalam ayat ini, that actually uses the word hippoi. yaitu kata ini adalah kata hipoi. We know it's clearly wrong, and it's only found in one late manuscript. It's clearly wrong. Oke. Ini jelas salah ya, hanya terdapat dalam satu manuskrip yang muda. The word hippoi means horses. Kata ini hipoi ini berarti kuda. So the scribe said, "We became horses among you." Jadi sebetulnya kalau ayat ini mengatakan bahwa kami menjadi kuda di antara kamu. It must have been the end of the day for that scribe. Ya, scribe ini mungkin udah dipecat segera setelah itu. This is an extremely difficult problem for scholars to wrestle with. Inilah hal yang sangat sulit bagi seorang ahli untuk menentukan akan hal ini, menganalisa hal ini. We know that there's an error, it's just difficult to tell which one is the error. Nah, kita tahu ada yang salah, tetapi bagaimana kita menjelaskan mana yang salah? But as I've said before, no essential doctrine is affected by any viable variant. Tetapi seperti yang dikatakan dokter sebelumnya, tidak ada satupun doktrin yang penting yang dipengaruhi oleh akan kesalahan-kesalahan seperti ini. Whether Paul wrote gentle or little children, there is no doctrine affected. Ya, kalau Paulus menulis itu adalah menjadi ramah atau menjadi seperti bayi, itu tidak ada satu doktrin pun yang terpengaruh oleh hal ini. In fact, they mean very similar things. Pada dasarnya kedua hal ini memiliki arti yang cukup yang sama, hampir sama. A little child is one who is gentle. Seorang anak kecil itu sebetulnya adalah seorang yang boleh dikatakan seorang yang ramah atau seorang yang halus, lembut, gentle. A third kind of unintentional error is the error of judgment. Yang ketiga daripada kesalahan yang tidak disengaja adalah kesalahan untuk menentukan sesuatu. Sometimes scribes would read a marginal note. Seringkali seorang penyalin itu menulis satu catatan yang ada di bagian luar daripada teks. And they would mistake it for part of Scripture. Dan seringkali catatan yang ada di luar daripada teks itu tanpa sengaja dianggap bagian daripada teks yang disalinnya. They may in fact see in their manuscript that they're copying from, mungkin dia melihat daripada manuskrip yang dia salin itu, that there was a section that was left out, and so the scribe put it into the margin. Ya, jadi mungkin ada sesuatu yang penyalin sebelumnya itu mengeluarkannya dan kemudian menaruhnya di dalam catatan di luar daripada teks itu. This sort of thing happened a lot in the manuscripts. Ini seringkali terjadi di dalam terdapat di dalam teks-teks yang ada. So when a scribe sees a marginal note, what is he to think? Nah, pada waktu seorang penyalin itu melihat ada satu catatan yang di bagian margin itu, he just may assume that's supposed to be part of Scripture. Nah, mungkin dia berpikir bahwa ini adalah bagian daripada teks Alkitab ini. And he could therefore accidentally add to the Word of God. Nah, tanpa sengaja dia kemudian menambahkannya ke dalam teks Alkitab atau firman Tuhan yang disalinnya. Many of these marginal notes were simply comments or clarifications. Nah, banyak daripada catatan-catatan di margin, catatan pinggir itu sebelumnya hanyalah merupakan satu
komentar ataupun suatu catatan daripada penyalin itu sendiri. They may have been written by a bishop or a pastor. Mungkin itu ditulis oleh dikatakan oleh seorang bishop atau seorang pendeta To help explain the text better. untuk membantu menjelaskan akan arti daripada teks itu. One of the most famous ones is John chapter 5 verse 4. Yang sangat terkenal daripada kisah ini adalah Yohanes 5 ayat 4. Now, I don't know if in the Indonesian Bible this verse is put in brackets. I don't think it is. Can you check for me? Ya, kita lihat apakah ayat ini ada di dalam kurung di dalam bahasa Indonesia. John 5:4. No, in this my version. Nggak ada ya? No. Okay. No bracket at all. Well, it is put in brackets in the UBS text or the Greek text it's based on. Di dalam Alkitab bahasa Yunani yang versi UBS tadi itu ada di dalam kurung Or it's put in the footnotes. atau kadang ada di dalam footnote-nya, dalam catatan kakinya. This is when Jesus meets a paralyzed man at the pool of Bethesda. Ini adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus bertemu dengan seorang lumpuh di kolam Bethesda. And he recognizes that the man had been sick for a long time. Dan dia tahu bahwa orang ini telah menjadi lumpuh untuk waktu yang lama. And he asks him, "Do you wish to become well?" Dan Tuhan Yesus bertanya kepada orang ini, apakah kamu ingin disembuhkan? The man says, "Yes, I want to become well, Jadi orang ini mengatakan, ya saya ingin menjadi baik, menjadi sembuh. but every time I try to get into the pool, someone gets down before me." Tetapi setiap kali saya ingin masuk ke dalam kolam itu, ada orang lain yang mendahului saya. And so for 38 years, this man had tried to get into the pool to get healed. Jadi sudah 38 tahun orang ini menanti atau menunggu untuk dapat masuk ke kolam itu. Now, in early Christian centuries, there was a view about the pool of Bethesda. Nah, di dalam abad-abad awal, abad-abad awal ada satu pandangan mengenai kolam Bethesda. And there was the belief that an angel of the Lord would stir up the waters below. Nah, jadi sebetulnya ada satu paham atau satu pandangan bahwa kolam itu bergolak ketika malaikat Tuhan itu menggolakkan kolam itu. And that the first person to get into the pool would get healed. Jadi orang pertama yang masuk kolam itu pada waktu kolam itu tergolak itu akan disembuhkan. But this was an early Christian myth. It wasn't based on reality. Jadi ini sebetulnya merupakan satu mitos yang dipercaya oleh orang-orang Kristen mula-mula. Ini tidak ada dasar tidak nyata, ini tidak benar. And it's not part of the original text of John's Gospel. Dan itu bukanlah merupakan satu bagian daripada teks asli daripada kitab Injil Yohanes. Our earliest and best manuscripts do not have this verse. Naskah-naskah yang baik, yang kuno, yang awal itu tidak memiliki akan catatan ini. So here's what actually happened that we now know. Dan inilah yang apa yang terjadi. Inilah apa yang terjadi yang dapat kita ketahui. The pool was excavated over 100 years ago. Kolam itu digali atau diekskavasi 100 tahun yang lalu, kurang lebih. It was discovered to be a very, very large pool. Nah, ini dalam penggalian ditemukan bahwa kolam ini sebetulnya adalah sangat besar, kolam yang sangat besar. It was about the size of 2 Olympic-sized pools. Wow. Kolam ini besarnya adalah 2 kali besarnya kolam renang ukuran Olimpik, ya, ukuran yang besar itu yang buat pertandingan. And at the very bottom of it was an underground spring. Dan di dasarnya daripada kolam itu ternyata ada mata air yang ada di dalam tanah. And when the spring bubbled up some minerals, Nah, ketika mata air itu kemudian membubble up itu ya, membuat gelembung-gelembung itu ya, beberapa mineral itu. that's a good word. Nah, ada gelembung. Bubble up, gelembung-gelembung. It would have a therapeutic effect. Nah, mineral itu ternyata memiliki satu efek penyembuhan. And so this myth arose that it was an angel of the Lord that would stir up the Nah, pool. jadi mitos ini atau ya legenda atau mitos ini mengatakan bahwa ada seorang malaikat Tuhan yang menggolakkan atau membuat gelembung itu. So 2 or 3 centuries after John's Gospel was written, Jadi beberapa abad setelah kitab Injil Yohanes ini ditulis,
some scribe made the mistake of thinking this marginal note was part of the gospel. Ya, seorang penyalin itu membuat satu kesalahan dengan berpendapat bahwa sebetulnya teks atau catatan pinggir itu sebetulnya bagian daripada teks yang asli. And then later scribes would copy that same text. Nah, jadi kemudian ya penyalin-penyalin yang berikutnya kemudian mengkopi hal yang sama, kesalahan yang sama dikopi. This verse ended up in the majority of manuscripts. Nah, ini kemudian salinan inilah yang kemudian ada di dalam mayoritas daripada teks-teks yang ada. And you can understand why psychologically. Dan kita dapat mengerti mengapa hal ini terjadi secara psikologis. Let's say you're a scribe and you have 2 copies of the Gospel of John in front of you. Nah, misalkan kita menjadi seorang penyalin dan kita memiliki 2 kopi atau 2 naskah daripada kitab Injil Yohanes yang ada di depan kita. One of them does not have John 5:4 and the other one does. Ya, yang satu tidak memiliki Yohanes pasal 5 ayat yang keempat, yang satu lagi memiliki ayat ini. You're not sure if it's really scripture or not. Nah, kita ini tidak yakin ya apakah benar yang mana yang merupakan naskah yang asli. So what is the safe thing to do? Jadi apa yang paling aman yang dapat kita lakukan? It is much safer to add to the Word of God than to take away from the Word of God. Lebih aman kita menambahkan ke dalam bagian Alkitab itu daripada menghilangkan apa yang merupakan firman Allah. Because if you take away from it, you might never get that back. Nah, jikalau itu kemudian diangkat, dikeluarkan daripada salinan Alkitab itu, mungkin tidak akan pernah ayat-ayat yang mungkin dianggap benar itu kemudian dikembalikan. So you can see how this verse would very quickly become found in the majority of manuscripts. Nah, itulah sebabnya kenapa ayat ini kemudian dapat ditemukan di dalam banyak daripada teks-teks yang mayoritas. There's another reason why it would be kept in those later manuscripts. Ada alasan lain mengapa ayat ini tetap ada di dalam teks-teks yang banyak itu. Scribes were paid by the line. Para penyalin itu dibayar dengan banyaknya baris yang dia salin. So there's more money if you put the verse in. Jadi kalau ayat ini ditambahkan atau bagian ini ditambahkan, dia dapat uang lebih banyak. Now here's what this verse says. Here's what this verse says. Oh, inilah apa yang dikatakan oleh ayat ini. For an angel of the Lord went down and stirred up the water at certain times. Jadi seorang malaikat Tuhan datang dan turun dan kemudian menggerakkan akan air itu ya pada suatu waktu tertentu. Whoever first stepped in after the stirring of the water was healed from whatever disease which he suffered. Jadi siapapun yang pertama kali terjun atau masuk ke dalam kolam itu setelah air itu digerakkan, ya akan disembuhkan daripada apapun dari segala penyakit atau setiap penyakit yang dia derita. Now, I've already told you that as far as the manuscript evidence is concerned, this verse is not authentic. Jadi kita sudah melihat bahwa bukti daripada manuskrip menunjukkan bahwa sebetulnya ayat ini tidak otentik. We've also argued that archaeologically it's not authentic. Dan secara arkeologis yang tadi dijelaskan, kita sudah melihat bahwa sebetulnya ayat ini sangat mungkin tidak otentik. Because it wasn't an angel of the Lord, but an underground spring that would give some healing sense to people. Ya, jadi yang menyembuhkan itu bukan karena malaikat Tuhan, tetapi karena ada mata air yang di dalam tanah itu, yang mana mineral itu tadi, yang membuat efek kesembuhan. Now I want to look at this theologically. Nah, Dr. Wallace akan melihat ini secara teologis. Is there any place else in the Bible that's like this verse? Apakah ada bagian lain di Alkitab yang seperti ayat ini? This verse basically teaches something that we say in America. Ayat ini sebetulnya mengatakan sesuatu yang dikatakan atau biasa ada di Amerika. I mean, what non-Christians in America say. Non-Christians. Apa yang orang-orang non-Kristen, orang-orang yang tidak percaya di Amerika katakan? God helps those who help themselves. Itu Allah ya membantu orang yang membantu dirinya sendiri. As Christians, we believe that God helps those who can't help themselves. Sebagai orang Kristen kita percaya bahwa Allah menolong orang yang tidak dapat menolong dirinya sendiri. Wouldn't it be cruel for an angel of the Lord to just heal the first person who could get into the pool? Apakah itu berarti kejam ya jikalau seorang malaikat itu hanya menyembuhkan ya orang pertama yang masuk dalam kolam itu?
And for 38 years, this poor man kept trying to get into the pool first. Dan untuk 38 tahun orang ini berusaha untuk menjadi yang pertama masuk ke dalam kolam ini. That would be a cruel God to treat people like that. Ini menunjukkan, jika ini terjadi, ini menunjukkan bahwa Allah itu sangat kejam yang memperlakukan orang demikian. So this is a classic text where an error of judgment has been involved. Jadi inilah satu contoh klasik tentang adanya kesalahan untuk menentukan sesuatu, untuk menjudgment sesuatu yang telah terjadi. Now that's transcriptional probability, some of the basic issues involved. Inilah masalah kemungkinan permasalahan penyalinan transkripsional, penyalinan. And finally, for this last lecture, we'll look at intrinsic probability. Nah, kita akan melihat sekarang ke dalam kemungkinan yang intrinsik. And we really are asking two questions. Kita akan menanyakan dua pertanyaan. What would the author be likely to write in this context? Apakah yang mungkin dituliskan oleh penulis di dalam konteks ini? What is the author's usual style? Apakah style atau gaya penulisan daripada seorang penulis? And let me give you this as a test passage, what we've already talked about. Ini adalah satu contoh daripada apa yang telah kita bicarakan. Romans 5:1. Roma pasal 5 ayat yang pertama. In many manuscripts it says this. Di dalam banyak versi Alkitab dikatakan demikian. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Karena itu setelah kita diperdamaikan atau dibenarkan oleh iman, kita memiliki damai, kita berdamai dengan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Other manuscripts have this. Manuskrip yang lain, naskah yang lain memiliki kata-kata demikian. Therefore, having been justified by faith, let us have peace with God through our Lord Jesus Christ. Karena itu setelah kita dibenarkan oleh iman, baiklah kita memiliki damai dengan Allah dan seterusnya. The difference between the two readings is a single letter in Greek. Perbedaan ini disebabkan ada oleh satu huruf dalam bahasa Yunani. Paul either wrote an omicron or an omega. Yang ditulis oleh Paulus itu sebetulnya adalah huruf Yunani Omikron atau huruf Yunani Omega. But they both made the O sound. Tetapi keduanya itu sebetulnya bunyinya O. And in first century Greek, it was no difference at all. Di dalam bahasa Yunani abad pertama itu tidak ada perbedaan dalam bunyinya. So it could be that a scribe made a mistake by writing echomen instead of echomen, or he could have written echomen instead of echomen. Ya, jadi salahannya bisa menuliskannya ekomen atau ekomen dan yang kayak tadi gitu ya. The best way to solve this problem is by dealing with the author's style and his context. Nah, cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan memperhatikan gaya penulisan daripada seorang penulis. And as I said, transcriptional evidence can go either way, so we have to think about what the author would be likely to write. Jadi bagaimana kita katakan tadi bahwa kita harus, we have to think about intrinsic probability. Ya, kita harus berpikir mengenai kemungkinan yang intrinsik. And I think the statement, therefore, having been justified by faith. Jadi statement atau pernyataan karena itu setelah dibenarkan oleh iman is the basis for saying that we have peace with God. Adalah dasar daripada kita memiliki damai dengan Allah. That peace with God is a direct result of having been justified by faith. Damai dengan Allah tersebut adalah hasil yang langsung daripada dibenarkan oleh Allah. Not only that, but Paul doesn't have very many commands until he gets to Romans chapter 12. Ya, sebetulnya Paulus tidak memiliki banyak perintah sebelum dia sampai kepada pasal 12 dari kitab Roma. So it is most likely that he intended the indicative to be there. Jadi kelihatannya Paulus itu ingin menuliskan sesuatu yang bersifat indikatif di dalam hal itu. Now, Zach, this is another passage that I've put at Bible.org, and maybe you want to get somebody to translate this too. I'm giving lots of work to you. Ini tugas untuk sola scriptura ya, dikasih tahu pada waktu terjemahan Alkitab. Okay, so intrinsic probability is that we have peace is originally what Paul wrote. Ya, jadi melalui intrinsik kemungkinan, analisa kemungkinan intrinsik inilah kita bisa tahu kira-kira yang mana yang dituliskan oleh Paulus tadi. And this is what most scholars believe. Inilah apa yang
dipercaya atau apa yang dipegang oleh banyak ahli. Now, I want to mention one thing to you. Dr. Wallace ingin menyatakan suatu hal kepada saudara. If this is a little bit boring because you think, gee, this isn't that significant. Jikalau saudara sudah mulai bosan karena merasa ini nggak terlalu penting, If some of you are falling asleep, dan beberapa di antara kita sudah tertidur, doesn't that demonstrate that we have a very certain text? apakah itu menunjukkan bahwa kita memiliki satu teks yang pasti? So falling asleep during this lecture is good news. Jadi kalau kita tertidur dalam pembahasan ini, itu merupakan satu good news, ya, kabar baik. And finally, I wish to say this. Dan akhirnya Dr. Wallace mengatakan demikian. When internal evidence is combined with external evidence, Ketika bukti-bukti internal itu dikombinasikan atau disatukan dengan bukti-bukti eksternal, we can have very strong assurance that the wording is in the original text. kita dapat memiliki satu keyakinan yang kuat bahwa kata-kata tersebut ada di dalam teks aslinya. And tomorrow we'll begin by looking at the external evidence. Dan besok kita akan mulai dengan mempelajari mengenai bukti-bukti eksternal. Terima kasih. Thank you. Ya, silakan ke Mike. Jika ada varian-varian yang dianalisa secara eksternal, menurut bukti eksternal atau menurut bukti internal, itu menghasilkan kesimpulan yang berbeda, mana yang lebih diutamakan, yang secara internal benar tapi eksternal tidak didukung, atau yang secara eksternal didukung tapi internalnya tidak tetap? It's an excellent question. Pertanyaan yang excellent. This is why we have textual problems that we can't quite resolve yet. Inilah sebabnya kita memiliki banyak permasalahan tekstual yang belum dapat kita selesaikan. Some scholars put more emphasis on external evidence. Beberapa ahli memberikan satu penekanan yang lebih kepada bukti-bukti eksternal, while others put more emphasis on internal evidence. tetapi ada beberapa ahli yang lain yang menekankan lebih kepada bukti-bukti internal. I put equal emphasis on both, Jadi Dr. Wallace berpendapat dua-duanya harus seimbang, or at least I try to. atau dia berusaha. And sometimes the external evidence is not very compelling, Seringkali bukti eksternal itu tidak terlalu meyakinkan, but the internal evidence is. tetapi bukti internal itu sangat meyakinkan. And so we have to finally resolve these issues some way. Jadi kita harus menyelesaikan atau mencari jalan keluar daripada masalah ini. And ultimately, the number one principle we follow is this. Dan prinsip yang paling utama yang harus kita ikuti adalah seperti berikut ini. Choose the reading which best explains the rise of the other reading. Pilihlah satu pembacaan yang sebetulnya dapat menjelaskan kenapa ada pembacaan yang berbeda. If I can give an example, perhaps you all can look in your Bibles to Matthew chapter 27. Mari kita lihat di dalam Alkitab kita Matius pasal 27. It's Matthew 27 verses 16 and 17. Matius 27 ayat 16 dan 17. In verse 16 it says, Dalam ayat 16, at that time they had in custody a notorious prisoner named Jesus Barabbas. pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. So after they had assembled, Pilate said to them, Karena setelah mereka berkumpul di sana, Pilatus berkata pada mereka, whom do you want me to release for you? siapa yang kamu inginkan aku bebaskan bagimu? Jesus Barabbas or Jesus who is called the Christ? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Now you have Jesus in both verses in your version, yes? Yes. That's not found in very many manuscripts, the word Jesus before Barabbas.
Jadi di dalam beberapa manuskrip ya, beberapa teks itu tidak ada kata Yesus di depan kata Barabas, ya tidak ada Yesus Barabas, hanya Barabas saja. The external evidence is very strongly for the omission of Jesus before Barabbas. Jadi bukti-bukti eksternal itu sangat kuat untuk mendukung bahwa tidak ada Yesus dalam kata itu. But the internal evidence is very strong in the other direction. Tetapi bukti dalamnya mendukung hal yang kebalikannya. What Christian scribe would put the name Jesus in front of the name of a thief? Jadi adakah seorang penyalin Alkitab Kristen yang akan menambahkan kata Yesus di depan kata Barabas, di dalam depan nama Barabas? In fact, Origen, a church father, said this. Bahkan sebetulnya Origenes ya, seorang bapak gereja mengatakan demikian. No one who has the name Jesus in the Bible is an evil man. Tidak ada seorang pun yang memiliki nama Yesus dalam Alkitab itu yang adalah orang yang jahat. His influence really affected many manuscripts afterwards. Jadi pengaruh daripada Origen ini yang kemudian mempengaruhi banyak manuskrip yang kemudian. So in this place, if you're a scribe and you see two different manuscripts in front of you, jadi jikalau dalam kasus ini kita adalah seorang penyalin dan kita memiliki dua naskah ini di dalam depan kita, and one says Jesus Barabbas and the other says just Barabbas, yang satu memiliki kata Yesus Barabas dan yang lain hanya Barabas saja, what are you going to do? apa yang akan kita lakukan? I don't think you'll follow the one that says Jesus Barabbas. Ya, kemungkinannya kita tidak akan menuliskan Yesus Barabas. There's other internal evidence that argues that the word Jesus is authentic. Ada bukti internal yang akan mendukung bahwa kata Yesus itu di dalam depan kata Barabas itu adalah sesuatu yang otentik. And it's in verse 17. Itu ada di dalam ayat yang ke-17. Pilate said to them, Pilatus mengatakan kepada mereka, "Whom do you want me to release for you? siapa yang akan kubebaskan bagimu? Jesus Barabbas Yesus Barabas or Jesus who is called the Christ?" atau Yesus yang disebut Kristus? Why would he have to add the words who is called? Mengapa penulis ini harus menambahkan kata siapa yang disebut, Yesus yang disebut? Unless it's to contrast this Jesus with the previous Jesus. Ya, hal ini dikarenakan dia ingin mengkontraskan Yesus yang ini dan Yesus yang satu lagi. So most scholars believe that Jesus Barabbas is in the original text. Jadi kebanyakan para ahli ya percaya bahwa Yesus Barabas itu ada di dalam teks aslinya. And here's a place where the external evidence and the internal evidence are against each other. Ya, di sinilah satu tempat di mana eksternal bukti eksternal dan bukti internal itu saling bertentangan. But by choosing the reading that best explains the rise of the other reading, Tetapi dengan memilih satu pembacaan yang dapat menjelaskan kenapa bacaan yang berbeda itu bisa muncul, scholars can make a pretty good sense of what the original wording was. jadi para ahli itu dapat menentukan ya dengan cukup yakin mana yang merupakan teks yang asli. Baik, ada sesi ya. Bapak yang di tengah ya, yang baju hitam, sebentar Pak yang di belakang. Ya, silakan Pak. Tolong sebut nama dan lembaga asal. Terima kasih, saya Karno Nenggolan dari STP Adi Wacana Surabaya. Menyambung pertanyaan dari seorang rekan di sesi sebelumnya, karena menurut saya belum final jawaban dari Prof. Soal batasan. Saya jadi ingat di sebuah kelas ada gurauan, mudah-mudahan bukan membuat bahwa eye criticism dengan kritik teks ini sebenarnya sama saja. Analoginya, eye criticism itu menembak mati Alkitab, lalu kemudian kritik teks menyiksa Alkitab supaya mati perlahan-lahan. Nah, saya kembali kepada pertanyaan teman saya sebelumnya. Tolong Prof sebutkan batasan-batasannya supaya kritik teks ini tidak kebablasan menjadi high criticism.
yang pertama. Saya tambahkan satu saja karena kesempatannya terbatas untuk Prof ada sama-sama kita. Gimana kalau misalnya berhubung Prof sebagai editor dan konsultan penerbitan Alkitab di Amerika, usulkan konsili untuk kita buat Alkitab yang asli, nggak perlu varian-variannya kita lepas, termasuk kutipan-kutipan yang menurut Prof tadi itu bukan kebenaran, itu tidak otentik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Okay, so there are two questions. The first question is, how can we avoid when we are doing the textual criticism? So can we avoid not to go to higher criticism? Because what he said is there's a joke that say that actually higher criticism and lower criticism is actually the same. Basically, they He's saying that? Yeah, basically the same, have the same effect on the Bible. So one is kind of reading out of the Bible, it doesn't read the Bible, but the lower criticism does actually make the Bible suffer, kind of torture the Bible. Because we're not sure what the wording is. Yeah, probably. I don't really understand what he said. So how can we put the limit? So avoiding the mistake from doing the low criticism to do a higher criticism. Yeah, I just wonder whether you can summarize the basic difference in those two different things. They're just taking one is after the other, you know, lower to go to higher. Yeah, but I understand what he's getting Yeah. into, yeah. The second question is, he's suggesting you to make a concept, Make a what? to make a concept, like a Nicene council, to what's it, to make the right Bible. So the Bible that has no question at all. This is the right Bible. Yeah. Without all the apparatus. Well, those are interesting questions. Ya, pertanyaan-pertanyaan ini ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Lower or textual criticism and higher criticism Kritik lower criticism atau textual criticism dan higher criticism, as I said before, sebagaimana tadi katakan sebelumnya, are not really related to each other. sama sekali tidak berkaitan satu dengan yang lainnya. It may seem that way for textual criticism, Itu mungkin terlihat demikian ya untuk kritik teks. if we recognize that there are many textual variants. Jika kita mengenali bahwa adanya banyak variasi teks. Many of us want to have absolute certainty about the wording of the Bible. Banyak daripada kita yang ingin mengetahui secara pasti mengenai perkataan yang benar dari Alkitab itu. In fact, I would think all of us would want that. Ya, pada dasarnya saya percaya, Dr. Bas percaya bahwa semua kita pengen tahu yang mana yang asli, betul. But I believe that God has indicated that we are not going to have that. Tetapi Dr. Bas percaya bahwa Allah tidak, sebetulnya dalam satu pengertian tertentu tidak menghendaki kita memiliki teks originalnya itu. But that what He has given us is quite satisfactory. Tetapi apa yang Allah izinkan kita miliki itu sebetulnya cukup memuaskan. Now, we are getting closer and closer to the wording of the original text. Sebetulnya kita makin lama makin dekat dengan kata-kata yang asli daripada Alkitab itu. But I don't think it's really possible Tetapi Dr. Bas berpikir tidak mungkin sebetulnya to eliminate all doubt as to what the wording is. untuk membuang semua keraguan mengenai jika ada satu kasus tersebut. We may think that, well, we need to get rid of the apparatus, get rid of the footnotes, and just print one text. Ya, mungkin kita berpikir kita bisa membuang semua catatan kaki ataupun aparatus itu ya, catatan-catatan mengenai manuskrip yang ada dalam Alkitab itu. But that's really a very naive position. Tetapi itu adalah satu posisi yang sangat naif. Before the time of the printing press, Sebelum zaman ditemukannya mesin cetak, nobody had a manuscript that looked exactly like anybody else's Bible. ya tidak ada seorang pun yang memiliki satu manuskrip yang sama persis dengan manuskrip yang dimiliki oleh orang lain. It's only since the printing press that all of you can be looking at exactly the same translation. Jadi hanya sejak ditemukannya mesin cetak itulah kita memiliki satu translation atau terjemahan atau salinan yang sama persis dengan yang lainnya.
So the printing press can actually give us a false sense of security. Jadi sebetulnya ya masa ditemukannya mesin cetak itu adalah masa sekarang ini ada printing press ini sebetulnya bisa memberikan kepada kita satu perasaan keyakinan yang sebetulnya salah. And I think we need to have a Christian faith Sebetulnya menurut Dr. Wallace kita harus memiliki satu iman ya dalam Kristen that is centered on Jesus Christ our Lord. yang sebetulnya berpusat kepada Tuhan Yesus, Yesus Tuhan kita. This may well be the reason why we will never have an exactly established text. Nah, ini mungkin adalah alasan kenapa kita tidak memiliki teks yang original itu, karena harusnya kita berpusat kepada Tuhan Yesus. So that our allegiance will be more to Jesus Christ than it is to the Bible. Jadi sebetulnya kesetiaan kita harus lebih kepada Tuhan Yesus daripada kepada Alkitab. I'm not saying that we should have a low view of the Bible, not at all. Nah, ini bukan berarti bahwa Dr. Wallace berpandangan bahwa kita dapat memiliki satu pandangan bahwa kitab itu rendah gitu ya. But I am saying that Jesus Christ is the one we worship. Tetapi Dr. Wallace menekankan atau mengatakan bahwa Tuhan Yesuslah yang seharusnya kita sembah. After all, the Bible did not die for us on the cross. Ya, Alkitab tidak mati bagi kita di kayu salib. Ya baik Bapak Ibu Saudara, karena kita sudah harus masuk ke dalam termin buat menjawab pertanyaan yang masuk dari SMS, saya akan langsung, mohon maaf Pak ya, kita akan langsung masuk ke di sini juga ada beberapa pertanyaan, barangkali mungkin kalau nanti ya ini sesinya pertanyaan Pak, maaf Pak. Oke, saya akan langsung bacakan buat kita, ada pertanyaan yang masuk. Menurut Profesor, apakah para penyalin, ini penyalin Alkitab maksudnya penyalin teks, para penyalin percaya pada ineransi? Jika demikian, mengapa mereka melakukan perubahan teks meskipun hanya hal kecil saja? Again, a very good question. Ini juga satu pertanyaan yang baik. I think that most of the scribes probably did believe in inerrancy. Jadi menurut Dr. Wallace, hampir semua penyalin itu sebetulnya percaya akan inerrancy. Especially the later scribes. Khususnya para penyalin yang kemudian ya, the later scribe. Now, the very earliest scribes might not have believed in inerrancy. Para penyalin yang awal mungkin tidak percaya pada inerrancy. And that would be because they didn't realize that they were copying scripture. Mungkin itu disebabkan karena mereka tidak menyadari bahwa mereka sebetulnya menyalin Alkitab. That's why in my first lecture today we talked about the canon of the New Testament. Itu sebabnya maka lecture atau pelajaran pertama hari ini adalah mengenai kanon daripada Alkitab. And I think that these earliest scribes would always have said, oh, these are the words of Jesus, that's the highest authority there is. Ya mungkin para penyalin yang awal itu melihat ini adalah perkataan Tuhan Yesus, nah itu memiliki otoritas yang tertinggi. But when they look at the rest of the Gospels, would they necessarily think that? Tetapi ketika mereka melihat bagian lain daripada kitab Injil, apakah mereka berkata hal yang sama? It's interesting. It's interesting that the words of Jesus in the manuscripts Sangat menarik bahwa perkataan-perkataan Tuhan Yesus di dalam manuskrip-manuskrip are not changed nearly as often as the rest of the narrative in the Gospels. Jadi perkataan Tuhan Yesus itu tidak banyak perubahan ya seperti bagian lain di dalam kitab Injil. Scribes were simply more careful with the words of Jesus. Jadi kelihatannya para penyalin ini lebih hati-hati di dalam menyalinkan perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Now, let's take the example. Let's just assume that all the scribes believed in the inerrancy of the Bible. Mari kita ambil contohnya, baiklah kita berasumsi bahwa semua penyalin itu percaya kepada inerransi daripada Alkitab. Even if that were the case, we could still understand why these mistakes were made. Jikalau kita percayakan hal itu, tetap ada
beberapa kemungkinan kenapa kesalahan ini bisa terjadi. You might even try an experiment when you go home tonight. Mungkin kita dapat melakukan eksperimen pada waktu kita pulang. Write out 1 John Coba kita tuliskan Yohanes pasal yang pertama. and then go back and see if you made any mistakes. Nah, coba kita salin, kemudian kita periksa lagi apakah mungkin kita melakukan satu kesalahan. Almost all of you will make mistakes, Ya, kemungkinan hampir semua kita itu bisa membuat satu kesalahan. even though you may believe in inerrancy. Ya, walaupun kita percaya kepada inerensi. There's another issue, and that is this. Ada hal yang lain, The scribes, when they copied manuscripts, para penyalin ketika mereka itu mengcopy atau menyalin manuskrip teks ini, may have believed that the original text was inerrant and inspired, mungkin berpendapat bahwa teks yang original itu adalah inerrant dan diinspirasikan. but the manuscript they were copying was not. Tetapi manuskrip yang mereka salin itu sebetulnya tidak. They would see many mistakes that the scribe before them already made. Jadi mereka sebetulnya bisa melihat ada banyak kesalahan yang dilakukan oleh para penyalin yang sebelum mereka. And that's why they would make corrections where it's really not a correction. Jadi mereka itu berusaha untuk membuat satu koreksi yang sebetulnya bukan koreksi. And that's why the scribes would sometimes harmonize the Gospels. Itulah sebabnya kenapa para penyalin itu kadang-kadang mengharmonisasikan, ya, Thinking that the previous scribes simply made a mistake. ya mengharmonisasikan kitab Injil itu karena berpikir bahwa penyalin yang sebelumnya itu membuat satu kesalahan. So the scribes realized that they are copying errant manuscripts of an inerrant original. Jadi sebetulnya penyalin itu mungkin berpikir bahwa mereka itu menyalin satu naskah yang memiliki kesalahan daripada naskah asli yang sebetulnya tidak bersalah. And as Dr. Bruce Metzger said, Dan apa yang inilah yang dikatakan oleh Dr. Metzger, the scribes who used their minds when they copied penyalin yang menggunakan otaknya, pikirannya pada waktu dia melakukan penyalinan, often made worse mistakes. ya seringkali membuat satu kesalahan yang lebih parah. But we can still look at all of this evidence. Tetapi kita tetap dapat melihat bukti-bukti ini. And scholars spend hundreds of thousands of hours collectively. Jadi para ahli ini menghabiskan waktu yang mungkin beratusan jam atau ribuan jam, ya, untuk melakukan hal ini, penelitian, Trying to get back to the wording of the original text. ya, untuk berusaha untuk menemukan kembali apa yang sebetulnya ada di dalam teks original aslinya. There are some doctoral dissertations, in fact, Bahkan ada beberapa disertasi doktoral that are 300 pages on one word textual variance. yang ditulis dalam 300 halaman membahas mengenai satu kata di dalam teks itu. So it's obviously something that's taken very seriously. Jadi ini jelas menunjukkan bahwa penelitian atau kritik teks ini benar-benar dilakukan secara serius. And I sincerely hope the following for all of you. Dan inilah yang menjadi satu harapan yang tulus daripada Dr. Wallace. That even though you recognize there are lots of textual variants, Walaupun kita mengenali ada banyak variasi tekstual, what you have in your hands today is in all essential respects the Word of God. jadi tetapi walaupun ada banyak varian, apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki, ya, Alkitab kita itu adalah firman Allah. And as leaders of the church tomorrow, Sebagai calon pemimpin gereja di masa depan, you need to have not only great confidence in the Scriptures, kita harus memiliki bukan hanya memiliki keyakinan terhadap firman Tuhan kita, Alkitab kita, but you need to spend time studying the Scriptures. tetapi kita juga harus menyediakan waktu untuk mempelajarinya. It looks like our time is not up yet. We still have a few more minutes, so that's in for that question. Oke, ya, waktu masih ada. Baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana menjelaskan faktor human error dalam rangka argumentasi apologetika terhadap orang yang menyerang hal ini? How can we explain to those who doesn't believe that the Bible is inerrant, apologetically speaking, or in terms of explaining that is a
There's a couple of different answers I would give to this. Untuk pertanyaannya ada dua jawaban. I want to be careful about one of them, but I'll start with this. Ya, dia akan berhati-hati dan dia akan mulai dengan hal ini. Sometimes I think that evangelicals are preaching the wrong gospel. Seringkali dia berpikir, Dr. Wells berpikir bahwa orang-orang Injil itu mengkhotbahkan Injil yang salah. We are trying to convert people to an inerrant Bible instead of an impeccable Christ. Jadi seringkali kita berusaha untuk mempertobatkan orang kepada Alkitab yang tanpa salah daripada mempertobatkan orang kepada Kristus yang impeccable. What is that? Without sin. Yang tidak berdosa. And consequently, what happens is we want people to first embrace the Bible the way we do. Dan seringkali kita pertama-tama mengingini bahwa orang itu memiliki pandangan yang sama seperti kita terhadap Alkitab. Before they have come to faith in Jesus Christ. Sebelum mereka itu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Now, Zach still here? Pak Sakius. Zacchaeus? He's out. Okay. Hold on a sec. Could I talk to Barnabas real quickly? Oke. Could I see you? A few years ago, Beberapa tahun yang lalu, there was a young lady who came to my church in Dallas, Texas. ada seorang wanita muda yang datang ke gereja Dr. Wells di Texas. And I won't give you too many of the details. Dia tidak akan menceritakan kepada kita detailnya. But she was a very, very smart young lady. Dia adalah seorang wanita yang sangat cerdas. Struggling with Christianity. Wrestling with it. Dia bergumul tentang kekristenan. She went and talked to the pastor. Kemudian dia datang dan berbicara kepada pendeta. And she asked him lots of hard questions. Dan bertanya kepada pendeta itu banyak pertanyaan yang sulit. And he said, I have just the person you should talk to. He said, I know just the person you should talk to. Oke, dan pendeta, the pastor said. The person, yeah, he said that to her. Pendeta mengatakan kepadanya bahwa aku tahu orang yang tepat untuk kau bicara. And so he sent her to talk to me. Jadi pendeta itu mengirim wanita muda ini kepada Dr. Wells. I guess he was worn out from her questions. Kelihatannya pendeta ini sudah capek ya menjawab So pertanyaan itu. we met at a Starbucks. Jadi mereka bertemu di Starbucks ya, tahu Starbucks ya? You know, there's a Starbucks on every corner in America. Ya di Amerika itu ada Starbucks di setiap sudut ya, banyak sekali maksudnya. And she had 6 pages of handwritten notes. Nah, dia punya 6 halaman dengan tulisan tangan itu, catatan-catatan tulisan tangan. Single-spaced, small print, handwritten notes. Hurufnya kecil-kecil ya, juga single space, maksudnya itu padat gitu ya. And these were all the discrepancies that she found in the Gospels. Dan inilah catatan mengenai semua perbedaan-perbedaan atau pertentangan-pertentangan yang dia temukan di dalam kitab Injil. And the first thing she said to me was this. Yang pertama yang dia katakan pada Dr. Wells, unless you can prove that every one of these places is not an error. Ya, jikalau kamu tanpa kamu dapat membuktikan bahwa setiap pertanyaan ini adalah satu kesalahan, I will not believe in Jesus Christ. saya tidak akan percaya kepada Yesus Kristus. And I laughed. Dan kemudian Dr. Wells tertawa. And I pushed the paper aside. Jadi itu kertasnya disingkirkan. And I said, I don't need to do that. Kemudian Dr. Wells mengatakan, aku tidak harus melakukan hal itu. I said, don't you see what this proves? Dan bertanya kepada wanita ini, apakah kamu melihat ini membuktikan sesuatu? If these gospel writers have discrepancies, then they obviously did not get together and try to write exactly the same story. Jikalau para penulis Alkitab itu tidak memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya, pasti mereka itu ngumpul sama-sama untuk menuliskannya. They didn't get together to create a conspiracy. Jadi kalau itu semua sama, berarti mereka itu kumpul bersama-sama untuk membuat satu konspirasi. To create a big lie. Untuk menciptakan satu kebohongan yang besar. And I said, now let's ask this question. Nah, baiklah kita bertanya kepada pertanyaan yang lain.
What do all of the Gospels say? Apa yang semua Injil itu mengatakan kesamaannya? They all say that Jesus was baptized by John, Mereka semua mengatakan bahwa Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes, that he had a ministry in Galilee and in Judea, dan Tuhan Yesus memiliki pelayanan di Galilea dan di Yudea, that he performed miracles and healings, di mana dia membuat mujizat-mujizat dan penyembuhan-penyembuhan, and that he prophesied, dan kemudian dia bernubuat that he went to Jerusalem bahwa dia akan pergi ke Yerusalem and was killed on a Roman cross outside of Jerusalem. dan akan mati disalib dengan salib orang Romawi di luar kota Yerusalem. And later he rose from the dead. Dan kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Now, if there's all these discrepancies in the Gospels, Oke, jika ada perbedaan-perbedaan tentang hal ini dalam Injil, and yet they have the essentials right, tetapi sebetulnya mereka memiliki satu kesamaan dalam hal-hal yang sangat penting, this was not produced by a conspiracy. ini bukanlah suatu konspirasi. And you need to start thinking about who Jesus Christ is. Dan kita harus berpikir mengenai siapa Tuhan Yesus itu. Now, 2 weeks later, Nah, kemudian 2 minggu kemudian, she put her faith in Jesus Christ. dia percaya kepada Tuhan Yesus. That's not the end of the story. Nah, itu bukan akhir daripada kisah ini. Later, she joined my home Bible study. Dan kemudian dia mengikuti Bible study. And pemahaman Alkitab. she wanted to get baptized, but she was afraid. Dia ingin dibaptis tetapi dia takut. And you know why she was afraid. I don't need to talk about that. Kita tahu kenapa dia takut. Finally, she decided, I must get baptized. I must take that step. It's the right thing to do for my faith in Jesus Christ. Akhirnya dia mengambil keputusan bahwa dia harus dibaptis karena ini satu hal yang benar ketika dia telah percaya kepada Tuhan Yesus. So I had the privilege of baptizing her too. Jadi Dr. Welles lah yang membaptiskan dia. And then I said, Rocky, that's her name. Dia Rocky. Rocky. Namanya. Her name is Rukaya, actually, good Arabic name. Namanya adalah Rukaya sebetulnya. I said, you need to finish your college degree. Dan kemudian Dr. Welles mengatakan kepada Rocky bahwa dia harus menyelesaikan kuliah di universitasnya ya dan mendapatkan S1. And she went to a Christian college to get her degree. Dan kemudian dia pergi ke satu universitas Kristen untuk mendapatkan gelarnya. And then I said, Rocky, that's not enough. Dan kemudian Dr. Welles mengatakan itu tidak cukup. You need to go to seminary. Kamu harus pergi atau masuk ke dalam satu seminari. So she went to Dallas Seminary. Jadi dia masuk ke dalam Dallas Seminary, sekolahnya Dr. Welles. And she earned a THM degree there. Dan kemudian dia mendapatkan gelar Master of Theology, TSM. That's 4 years of study Itu 4 tahun untuk mendapatkan gelar itu. with lots and lots of Greek and Hebrew. banyak sekali belajar tentang bahasa Yunani dan bahasa No Ibrani. end of the story about this young lady. Tidak ada akhir pada kisah tentang anak muda, wanita muda ini. She is still spreading the gospel. Dia tetap menyebarkan Injil, mengabarkan Injil. And by the way, to be a student at Dallas Seminary Dan ngomong-ngomong, untuk menjadi mahasiswa di dalam seminari Dallas ini, or to be a professor at Dallas Seminary, atau untuk menjadi pengajar, profesor di Dallas Seminary, you have to believe in inerrancy. kamu harus percaya kepada inerrancy. I didn't make that a roadblock to her faith, though. I did not make it a roadblock, a stumbling block. Ya, jadi Dr. Welles tidak membuat tidak menjadi batas sandungan di dalam hidup anak wanita muda ini. I think our time is up. Ya, time is up. Baiklah Bapak Ibu Saudara, karena waktunya sudah habis, walaupun di sini ada sekitar 60 pertanyaan yang masuk, kita tidak bisa tanyakan semuanya, begitu ya. Dengan berakhirnya sesi 4 ini, maka Bapak Ibu Saudara berakhir sudah seluruh sesi, 4 sesi yang kita jalani bersama pada hari ini. Besok akan kembali
kita bersama-sama kumpul tempat ini untuk mendengarkan 4 sesi berikutnya dari Profesor Wallace.